Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, kami dari kelompok 2 profesi pendidikan akan menyajikan sebuah praktik peer teaching dengan materi kode etik guru. Dalam kelompok ini ada saya, Priyanka Raki Anindita. Saya Friska Putria Zahra. Saya Karunia Eka Saputri. Saya Lia Rahmawati. Dan saya Alfani Dwi Wayuningrum. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi pertama-tama saya sebagai istilahnya guru atau mentor akan menyajikan sebuah materi yang kemudian nanti akan didiskusikan oleh kami secara bersama-sama. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, kode etik guru. Jadi di sini ada dua kata ya, kode etik dan guru. Nah, kode etik itu apa sih? Nah, kode etik itu dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi istilahnya buku pedomannya gitulah ya. Kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan atau memulai sebuah kegiatan tuh biasanya pasti ada kode etik yang harus kita patuhi, kita baca seperti itu. Kemudian guru. Nah, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan mengajar serta membina setiap peserta didik, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik guru adalah aturan atau tata susila untuk profesi keguruan. Nah, kode etik guru Indonesia itu adalah pedoman atau aturan-aturan, norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia. Ini khusus ya, karena kan tadi di depannya ada kode etik guru Indonesia, berarti kode etik yang ini harus diikuti dan ditaati oleh seluruh guru profesional yang mengajar di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai guru profesional. Oke, next. Nah, awalnya kode etik ini itu ada di Kongres PGRI. Nah, Mbak Suni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan pada saat itu bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI. Maksudnya di sini adalah guru-guru yang bergabung dalam organisasi PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Nah, dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yaitu satu landasan moralnya, kemudian sebagai pedoman tingkah laku. Oke, next. Nah, isi Kode Etik Guru Indonesia itu apa aja sih? Nah, isi Kode Etik Guru Indonesia ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, di sini dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi, guru mempunyai tanggung jawab untuk membimbing peserta didik agar bisa menjadi manusia Indonesia yang berpegang kepada dasar negara yaitu Pancasila. Nah, kemudian butir selanjutnya yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian ada guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi di sini dalam kode etik ini guru harus setidaknya mempunyai informasi standar mengenai peserta didiknya gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu istilahnya cuek gitu ya mengenai siswa yang sedang diajarnya gitu. Karena kan mau gimana pun juga proses belajar mengajar itu kan dua arah. Jadi kita juga harus tahu nih gimana sih latar belakang dari siswa kita tuh, kemudian
bagaimana perilakunya sehari-hari gitu, supaya kita juga bisa lebih siap dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya, guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Jadi, menjadi guru itu nggak cuman hubungan antara guru dan muridnya aja, tapi juga dengan orang tua murid, dengan masyarakat sekitar. Karena kan bagaimanapun juga kita sebagai tenaga pendidik profesional itu harus memberikan awareness atau istilahnya kepekaan terhadap masyarakat di sekitar agar lebih berperan aktif dan untuk ikut serta dalam proses pendidikan gitu. Kemudian ada guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian yang selanjutnya ada guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Nah, guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jadi perilaku kita, tingkah laku kita itu dilihat oleh masyarakat sekitar, oleh orang tua murid, oleh peserta didik juga gitu kan. Jadi setidaknya kita harus saling istilahnya akur gitu dengan rekan kerja, dengan atasan kita seperti itu, supaya dilihatnya tuh kita sebagai contoh, sebagai guru tuh akur gitu dengan guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah ini guru-guru di Indonesia itu kan tergabung dalam organisasi PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah di sini sebagai anggota organisasi tersebut, istilahnya sama-sama menjaga organisasi tersebut dan mengembangkan agar bisa lebih maju lagi gitu, agar bisa lebih lebih mengikuti arus zaman gitu kan. Karena kan mau bagaimanapun juga kita yang tergabung dalam organisasi PGRI tersebut menjadikan PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, next. Nah, sebenarnya dasar-dasar penyusunan kode etik guru Indonesia itu apa sih, Kak? Nah, itu ada dua. Yang pertama, tentu saja Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Nah, kenapa Pancasila? Karena ya itu selain dasar negara, itu kan menjadi istilahnya identitas dari negara kita gitu ya. Jadi ya kita harus kode etik itu disusun berdasarkan hal tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan TAP MPRS tahun 1966. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Itu next. Nah, tujuan kode etik guru Indonesia. Nah, tujuan kode etik ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang secara umumnya yaitu untuk menjamin para guru dan petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Jadi di sini maksudnya adalah agar para guru, staf juga, dan misalnya kayak kepala sekolah kayak gitu, itu bisa melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan istilahnya tanggung jawabnya masing-masing gitu loh, agar penyelenggaraan pendidikan agar proses kegiatan belajar mengajarnya juga berjalan dengan lancar gitu loh. Nah, kemudian ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota,
meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi. Ya, ini sebenarnya udah masuk di isi kode etik itu sendiri ya. Jadi ini lebih ke tujuannya gitu. Oke, next. Nah, fungsi kode etik guru. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab atas profesinya. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Kemudian, selanjutnya, agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kemudian, agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir, agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Tuh. Oke, next. Anggaran kode etik guru. Nah, kode etik itu kan tadi udah kita bahas, yaitu aturan-aturan. Nah, aturan itu pasti ada yang bisa dilanggar gitu ya istilahnya. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa dilanggar kayak gitu? Penyebabnya itu apa? Nah, itu yang pertama adalah mengenai idealisme. Jadi, idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Nah, ini misalnya kita sebagai guru punya idealisme sendiri gitu ya. Nah, tapi kenyataan di lapangan tuh bertentangan gitu dengan idealisme kita. Nah, kemudian kita jadi merasa apa ya? Jadi merasa oh, mungkin bukan di sini gitu, mungkin bukan ini profesi yang harus kita jalani gitu. Nah, jadi akhirnya kita kemudian melanggar kode etik tersebut seperti itu. Kemudian ada memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Selanjutnya yaitu kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Dan yang terakhir, memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Tuh. Oke, next. Oke, itu aja berarti materinya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau mungkin tadi masih kurang jelas karena saya ngomongnya kecepatan? Paham, Kak. Tapi ada yang mau ditanyain sih. Oke, yang mau nanya langsung aja kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya, bagaimana sih bagaimana penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya? Oke, ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau nanya, Kak, Ya, boleh. mengapa kasus pelanggaran kode etik guru itu bisa terjadi? Oke. Yang lain, ada yang mau Aku nanya mau lagi? nanya, Kak. Tapi Ya, ini 2 pertanyaan langsung gimana? Nggak apa-apa? Apa iya yang nggak satu apa-apa. dulu aja? Nggak apa-apa. Langsung 2 nih. Iya. Mau tanya, kan tadi ada yang ngebahas tentang Kongres PGRI, ya kan, untuk ini kode etik guru. Nah, pertanyaannya Ya. tuh, kenapa sih guru tuh harus diadain PGRI itu harus mengadakan kongres itu kenapa? Ya, terus Sama yang pertama. pertanyaannya lagi, satu lagi nih, kalau misalkan di dalam proses mengajar itu seorang guru melakukan tindakan yang dinilai negatif bagi siswanya. Terus apa ada hukumannya bagi guru itu? Terus apa tidak ada penyelidikan terlebih dahulu bagi guru kenapa bisa ngelakuin hal itu kepada siswanya? Oke, udah ada 4 pertanyaan ya berarti ya. Oke, langsung aku jawab aja. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, ini ya, bagaimana penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya? Kurang lebih seperti itu ya? Gimana yang tadi nanya? Ya, benar ya? Iya. Nah, jadi pemahaman atas peran dan tugas guru, khususnya dalam pelaksanaan sistem pembelajaran, dalam hal ini kegiatan belajar mengajar ya,
selayaknya menjadi kerangka berpikir dalam bahasan tentang kode etik guru sebagaimana mestinya. Nah, kode etik guru Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan AD/ART PGRI pada tahun 1989, yaitu kode etik guru sebagai pedoman bagi para guru dalam berperilaku sesungguhnya dapat diterapkan di dalam arena dan tahapan kegiatan pembelajaran. Maksudnya di sini di kelas gitu ya, di kegiatan belajar mengajar di sekolah kayak gitu. Bahkan kalau ingin mendapat tempat di hati para peserta didik, maka guru dipandang perlu berpegang teguh pada kode etiknya saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, tadi kan di kode etik itu sendiri ada poin guru harus membuat suasana sekolah, suasana belajar yang nyaman agar tercapainya tujuan dari pembelajaran gitu ya. Nah, itu contoh penerapannya seperti itu, kayak gitu. Nah, perilaku yang ditampilkan seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kode etik guru tersebut, sehingga makna kode etik menjadi menjelma dalam perilakunya. Gimana? Udah cukup jelas atau masih kurang? Sangat jelas sih, bisa dipahami. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama ya. Oke. Tadi yang kedua pertanyaannya, ini ya, kenapa kok bisa ada pelanggaran kode etik guru gitu ya, kurang lebih. Iya, Kak. Nah, faktor penyebab pelanggaran kode etik guru itu tadi kan udah sempat kita bahas ya, biasanya mengenai idealisme gitu. Nah, tapi selain itu juga ada hal-hal lain, misalnya malpraktik. Nah, malpraktik ini yaitu melakukan praktik yang salah atau miskonsepsi. Jadi misalnya guru salah dalam menerapkan hukuman terhadap siswa sehingga jatuhnya bukan menjadi hukuman agar anak tersebut misalnya menjadi jerak gitu ya, tapi malah jatuhnya lebih menjadi kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar kayak gitu. Nah, biasanya itu kan udah masuk dalam pelanggaran kode etik. Nah, kemudian yang kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Nah, kesiapan fisik, mental, dan emosional ini itu sangat diperlukan karena kalau kita belum siap gitu ya, secara fisik maupun secara mental ataupun secara emosional, pasti kan kegiatan belajar mengajarnya juga jadi kurang maksimal gitu ya. Nah, itu kan udah melanggar kode etik guru yang poin tadi, yaitu guru membuat suasana sekolah menjadi menyenangkan dan nyaman agar kegiatan belajar mengajar mencapai tujuannya. Nah, itu kan udah melanggar tuh. Jadi kita harus siap secara mental, fisik, dan emosionalnya kayak gitu. Nah, yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Sekarang ini kan kayak pelajaran budi pekerti itu udah nggak ada ya, kayaknya. Cuman PPKN kalau dulu tuh, tapi itu juga maksudnya kita lebih belajar tentang kepemerintahan ya, kalau nggak salah. Kayak gitu. Iya, Jadi, Kak. mungkin karena kurangnya asupan pembelajaran mengenai budi pekerti, terus kayak sopan santun, kayak gitu. Nah, jadi peserta didik tuh kurang gitu loh. Jadi cuman sebagai apa namanya, ya siswa datang ya udah cuma datang aja gitu, nggak yang apa namanya belajar gitu loh, nggak yang untuk belajar, untuk siap untuk berinteraksi dengan guru seperti itu. Nah, itu kan jatuhnya nanti guru gagal gitu kan dalam membentuk pribadi dalam membentuk pribadi si anak tersebut untuk menjadi masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila kayak gitu. Nah, itu kan udah melanggar poin yang pertama tentang kode etik guru kayak gitu. Nah, udah cukup paham atau masih kurang untuk jawaban pertanyaannya? Sangat paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Paham, Kak. sama-sama. Tadi pertanyaannya ini ya, yang ketiga, kenapa Kongres PGRI itu diadakan? Itu ya. Iya, Kak. Nah,
Ini menurut pandangan aku aja. Jadi kalau organisasi itu kalau udah besar biasanya mereka akan mengadakan kongres. Nah, kongres ini bertujuannya untuk apa sih, Kak? Karena kan misalnya udah besar nih organisasinya, pasti kan dari berbagai penjuru Indonesia gitu ya, dari berbagai daerah Indonesia tuh udah ada lah istilahnya perwakilannya gitu kan. Nah, kongres ini biasanya bertujuan misalnya untuk tahu nih bagaimana sih kondisi pendidikan di Sumatera gitu kan, di Kalimantan gitu, di Nusa Tenggara kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita udah tahu, misalnya kita udah berdiskusi di dalam kongres itu, nah kita jadi paham nih, oh ada kendala ini di Sumatera, oh ada kendala ini di Kalimantan. Nah, itu kan jadi kita bisa istilahnya berdiskusi bareng-bareng supaya masalah-masalah yang ada itu bisa dipecahkan supaya jadi istilahnya kita ningkatin mutu organisasi kita gitu loh. Jadi organisasi itu ada nggak cuman ya sebagai identitas saja, tapi juga untuk memecahkan masalah yang ada, terus juga sebagai sarana kita untuk bernaung gitu kan. Jadi kita juga mungkin kita dapat insight baru, dapat pandangan-pandangan baru dari berbagai daerah gitu. Nah, contohnya tadi kan jadi membuat si kode etik guru itu kan. Jadi guru juga ada pedoman, ada istilahnya ada aturan-aturan yang udah pakemnya nih gitu kan dari organisasi PGRI gitu kan, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang berarti kan kode etik itu istilahnya udah dirembukan oleh berbagai daerah dari segala penjuru Indonesia gitu loh pada tahun itu gitu. Nah, itu kan kemudian menjadi tetap dipakai di kedepannya gitu kan, dan maksudnya itu jadi aturan kita gitu loh. Kita jadi tahu, oh tugas-tugas kita tuh ini sebagai guru di Indonesia tuh begini kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu ya kalau dari pandangan aku. Gimana? Bagus banget, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku mau jawab yang ini ya, yang pertanyaan keempat tadi ya. Tadi kayak ini ya, kalau guru membuat kesalahan, itu apakah langsung dihukum, tapi kenapa nggak diselidikin dulu? Kayak gitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Ya, Kak. Seperti itu pertanyaannya. Iya, benar ya. Nah, tadi kan ini ya, berarti kan mungkin guru itu melanggar kode etik guru yang ada gitu ya. Nah, kalau ini menurut pendapat aku aja, jadi pemberian hukuman ke guru itu atau sanksi ya kita bisa sebutnya, bukan hukuman gitu ya. Sanksi itu mungkin kan udah diberikan oleh atasan gitu ya, misalnya kepala sekolah atau dari dinas pendidikan kayak gitu. Nah, biasanya sanksi tersebut juga dikeluarkan nggak dengan secara tiba-tiba atau main langsung dikeluarkan aja gitu sanksinya. Pasti dari pihak sekolah, dari pihak dinas pendidikan itu pasti sudah melakukan penyelidikan atau istilahnya investigasi lah gitu. Misalnya terhadap kesalahan guru tersebut, apakah sanksinya akan cukup berat kita berikan atau misalnya sanksinya cukup ringan. Nah, kayak gitu. Jadi pemberian sanksi tersebut tuh juga mungkin nggak semena-mena langsung diberikan gitu loh. Pasti ada proses tahap istilahnya diskusinya dulu lah gitu. Kayak menilai dulu, menimbang dulu kesalahannya sudah sefatal apa, sudah sejauh mana kesalahannya, kayak gitu. Apakah bisa diperbaiki kesalahannya atau nggak bisa diperbaiki lagi, kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, semuanya pasti ada investigasinya dulu. Untuk mengeluarkan sanksi tersebut tuh pasti, menurut aku ya harusnya nggak semena-mena dikeluarkan sanksi secara tiba-tiba kayak gitu. Kalau dari aku sih begitu. Gimana? Kalau yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Atau gimana nih yang nanya? Tadi udah menurut kamu udah cukup jelas atau masih Jelas kurang? banget, Kak. Paham-paham. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama.
Gimana nih yang lain? Kira-kira dari materi tadi ada yang mau ini nggak? Apa namanya? Mau ditanyain lagi? Mungkin aku agak kecepatan atau gimana? Kak, mau tanya, sebenarnya Iya, ini Bang. bukan nanya sih, kayak lebih ke pendapat aja gitu kan. Kan banyak murid-murid nih ya yang suka mempermasalahkan kayak kenapa sih kalau misalkan telat kita langsung dihukum gitu, dikasih poin atau gimana, sedangkan guru yang ngehukum itu mereka dilihat muridnya datang telat ya biasa-biasa aja. Menurut kakak tanggap kayak gitu itu gimana? Oh iya iya. Pandangan kakak aja gitu. Kalau dari pandangan aku ya, jadi kan kita kan sebagai guru itu digugu dan ditiru. Berarti kan setiap tingkah laku dan perilaku kita itu bakal dilihat dan ditiru oleh peserta didik gitu ya. Jadi kayak jangan sampai nih tingkah laku kita, perilaku kita, tutur kata kita itu jadi bumerang lagi ke kita gitu loh. Makanya kenapa menjadi guru itu bukan profesi yang mudah karena yaitu kita harus menjaga tutur kata, menjaga perilaku di dalam dan di luar sekolah kan. Misalnya kita jadi guru nih, terus habis itu di sekolah kita misalnya berpakaiannya sopan, rapih gitu ya, sesuai dengan tempatnya. Tapi terus ketika kita bertemu dengan murid di luar sekolah, terus kok ibu itu beda ya di ini, terus nanti kan pasti di sekolah diladikin kan, kemarin aku ngelihat ibu, masa ibu ini sih pacaran di flyover kayak gitu. Nah itu kan apa namanya, pasti kan murid-murid jadi kayak ngelihat kita jadi si ibu aja begitu, masa kita nggak boleh gitu. Nah jadi kenapa guru-guru tuh kadang-kadang kalau kita telat langsung pada kayak kamu tuh telat mulu, udah sana kamu nggak boleh masuk di luar kelas. Nah itu mungkin tujuannya adalah untuk memberikan efek jera gitu ke murid-murid. Tapi kan kadang-kadang ada aja ya murid-murid yang kayak masih ngeyel gitu kan, kayak ya udahlah telat aja gitu kan. Tapi sebenarnya mah mungkin guru tersebut mau memberikan efek jera gitu. Tapi ya balik lagi, guru kan juga harus introspeksi dulu, apakah kita udah datang untuk mengajar tepat waktu, ataukah kita masih suka telat, masih suka ngobrol di ruang guru dulu, baru turun ke bawah atau baru masuk ke kelas kayak gitu. Jadi kan sebelum memberikan sanksi, ada baiknya mungkin kita sebagai guru nantinya juga berkaca dulu gitu loh. Oh, kita masih sering telat nih. Oh, kita masih suka apa namanya menunda-nunda nih masuk ke kelasnya gitu kan. Nah, apa namanya? Jadi sebisa mungkin kita tuh sebagai guru tuh supaya nggak jadi bumerang gitu loh perilaku sama tutur kata kita kayak gitu. Gimana, Eka? Menurut kamu? Ya bagus. Bagus. Ya bagus. Gimana yang lain? Yang lain. Ini pembahasannya sebenarnya menarik nih ya tentang kode etik guru. Maksudnya kan kita jadi kayak apa namanya mengingat lagi dulu tuh kita jadi murid gimana ya ngeliat guru kayak gitu. Iya gak sih? Gimana kalau yang lain? Iya. Mungkin ada. Ya, Iya kan? Iya. Dulu tuh jadi murid mikirnya guru telat dikit tuh kayaknya enak aja, tapi pas dipelajarin lagi ternyata ya emang guru telat ya ada sanksinya yang kita nggak tahu gitu. Jadinya tuh ya mindsetnya berubah lagi gitu. Nah, yang lain Kak, ada. aku mau nanya lagi nih satu. Kan Iya, boleh. yang di pelanggaran ada pelanggaran kode etik guru tuh. Terus kalau gimana itu tuh bisa tahu kalau guru itu melanggar kode etiknya? Apakah ada yang ngelaporin atau emang dilihat secara langsung guru itu udah melanggar atau gimana sih Kak menurut pendapat Kakak aja? Oke, menurut aku ya. Jadi sebenarnya sebagai murid kita tuh gak cuman belajar aja di sekolah, tapi juga mengamati sekolah gitu ya, mengamati guru, mengamati staff kayak gitu. Jadi misalnya kita sudah ngelihat, kok guru ini gimana ya tingkah lakunya kayak gitu-gitu. Terus ya awalnya mungkin kita
misalnya cerita dulu lah ke wali kelas gitu kan. Bu kok saya ngerasanya Bapak ini kalau ngajar tuh gini ya gitu. Nah itu kan nanti pasti wali kelas mungkin pertama-tama ya istilahnya mungkin menegur gitu ya sebagai sesama rekan guru gitu, menegur ke beliau kayak jangan begitu atuh, jadi ini kan kita dilihat nih sama murid-murid gitu kan. Mungkin yang pertama seperti itu, tapi mungkin juga ada juga yang misalnya dilihat ngomong langsung gitu ke atasannya kayak gitu. Nah itu nanti kan di setiap akhir tahun kan pasti ada guru tuh biasanya pada rapat ya kan. Nah itu biasanya isi rapat tersebut mungkin nggak cuma mengevaluasi kita sebagai murid, tapi juga mengevaluasi guru-guru gitu, sesama rekan-rekan yang lain kayak gitu, mengevaluasi kegiatan pembelajaran selama setahun kayak gitu. Jadi pasti istilahnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang entah itu dilaporkan atau mungkin dilaporkan kayak gitu-gitu. Kan kadang-kadang kita juga suka kalau aku ya dulu di sekolah sebelum libur sekolah itu tuh sebelum bagi rapot itu saya pas lagi kelas meeting itu ada momennya kita sebagai murid dikasih angket. Jadi angket penilaian kinerja masing-masing guru. Jadi masing-masing guru ngasih kita angket gimana nih kinerjanya selama mengajar selama setahun ini kayak gitu. Nah itu nanti mungkin akan dibawa ke evaluasi tahunan gitu kan. Kayak pas lagi rapat kerja misalnya kayak gitu-gitu. Kayak lagi raker, kayak lagi musyawarah kerja kayak gitu-gitu. Jadi pasti pelanggaran-pelanggaran itu akan entah ada yang melaporkan atau kita sendiri yang kayak kayaknya kita udah ngelanggar nih gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku ya pasti adalah yang istilahnya melaporkan gitu, entah itu sama rekan guru atau dari murid atau dari staff kayak gitu. Gimana, Fani? Oke, Kak. Paham. Yang lain, kalau ada yang mau nanya lagi boleh loh. Kalau dari aku sendiri kayaknya udah lumayan paham sih, Kak, sama materinya. Udah lumayan paham ya sama materinya. Oke, yang lain Tapi gimana? yang lain kurang tahu. Ya, aku juga udah, Pak. Paham. Oke. Ya, penjelasannya sangat jelas-jelas. Jadi udah paham banget. Kita akhirin kali ya. Gimana? Ya, Kak. Boleh. Oke, kita akhirin ya untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya udah menyimak, udah turut berdiskusi juga untuk materi ini. Semoga udah cukup paham ya tentang kode etik guru ini nanti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama.